dari berbagai sumber, yaitu dari rutinitas Jumat dan juga dari hari besar Islam lainnya. Dari uang masuk Januari sampai bulan Desember, uang masuk yaitu dari rutinitas Jumat dan hari besar lainnya, yaitu berdasarkan amplop, jumlah uang masuk 62.935.000 rupiah. Sedangkan untuk dari wakaf dan juga infak sebesar 35.008.000 rupiah. Jadi jumlah uang masuk dari Januari sampai Desember 2023 berjumlah 97.943.000 rupiah. 97.943.000 rupiah ditambah sisa saldo tahun 2022 6.469.700 rupiah. Jadi total jumlah uang masuk tahun 2023 dari Januari sampai bulan Desember sebesar 104.412.700 rupiah. 104.412.700 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran di tahun 2023 yaitu dari insentif rutin Jumat Januari sampai bulan Desember yaitu 28.700.000 rupiah. Sedangkan untuk pembangunan dan perlengkapan masjid berjumlah 68.854.500 rupiah. Jadi total pengeluaran tahun 2023 Januari sampai Desember berjumlah 97.558.500 rupiah. Sedangkan saldo tahun 2023 140 juta rupiah, 104.412.700 dikurangi pengeluaran uang 97.554.500, jadi sisa saldo tahun 2023 6.858.200 rupiah. 6.858.200 rupiah. Ada penjabarannya di belakang. Ada sedikit pengeluaran. Perlu Bapak-bapak diketahui pengeluaran terbanyak pada tahun 2023 yaitu bulan April. Bulan April kita pasang CCTV, kita keluarkan uang 6 juta rupiah ditambah ongkos pemasangannya, dan juga pembuatan kanopi tempat duduk dikeluarkan sebesar 5 juta rupiah ditambah ongkos terupaya, dan pembuatan rak dan juga pintu besi berjumlah 2.500.000 rupiah. Sedangkan untuk bulan Desember yang banyak kita keluarkan yaitu pembelian sajadah Turki sepanjang 42 meter, dana bantuan dari Kesra yang kita berikan ini yaitu untuk sajadah 25 juta bantuan dari dana Kesra ditambah kas masjid 15 juta rupiah. Jadi total pengeluaran yang kita keluarkan untuk pembelian sejadah 40 juta rupiah. Ada sisa 100.000 yaitu untuk pembelian materai. Nah, itu pengeluaran. Dan juga bulan Desember ini juga
kita beli alat speaker atau satu set, dan juga mic volume, dan juga mic jepit, serta juga kabel yang dikeluarkan berjumlah Rp5.200.000. Jadi pengeluaran bulan Desember pada tahun ini yaitu Rp48.150.000. Demikian yang saya ketahui sudah saya sampaikan pada malam ini laporan keuangan Masjid Baitur Rahim. Untuk lebih jelasnya sudah saya laporan masalah keuangan. Jadi kalau masalah keuangan ini dengan ada laporan ini itu nampaknya semakin jelas kegiatan dana yang akan kita keluarkan. Nanti ada laporan-laporan ini akan diberikan atau boleh dibaca dan ditampilkan. Bapak hadirin yang berbahagia, nanti mungkin ada masukan dan sebagainya. Nanti kita di akhir saja kita akan bertanya lebih mudah, dan dapat saja dulu laporan-laporan yang disampaikan dan apa tujuan-tujuan yang akan datang dilaksanakan kegiatan program ke depan. Mungkin Pak Puan akan menjelaskan sebagian saja. Kita singkat-singkat saja lah yang penting tujuan-tujuan itu sudah tersampaikan. Itu ya kepada Pak Puan. Alhamdulillah laporan keuangan sudah dilaporkan. Nanti kita di akhirnya boleh ada masukan dan pertanyaan. Demikian. Silakan Pak Puan yang disampaikan untuk tambahan dan atau kira-kira yang lebih ini yang dapat Pak Puan. Silakan Pak. Bisa sedang berkali masih. Dia nggak tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat serta hidayah yang pada kita semua. Dan selawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kami atas nama pengurus masjid mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Ini sebenarnya masih belum lengkap, masih ada yang belum hadir, tapi tidak apa. Untuk pertama kali saya jelaskan juga dari bendahara tadi bahwa kita mendapatkan karpet ini bukan karpet yang dapat, tapi berupa uang dari Kesra ya, dari Kesra, bukan dari caleg-caleg bukan. Kalau dari caleg saya dapat, ini dari Kesra. Jadi banyak tempat komponisi sini bahwa katakan karpet kita dari apa nih, dari caleg-caleg. Ini sebenarnya bukan dari caleg. Ini sebenarnya dari Kesra berupa uang 25 juta rupiah. Ini untuk pembelian karpet ini 40 juta. Jadi kita mengambilkan uang dari kas 15 juta. Jadi 40 juta. Dan saya juga sudah membelikan sistem. Sistem ini sebenarnya untuk di atas. Kita di atas ini kan tidak ada dipergunakan alat sayapnya, ya, alat sayapnya di atas tidak digunakan. Sekarang itu kotor. Bapak-bapak coba lihat di atas, tai kucing, tai apa nih, kampret, debu-debu. Nah, seandainya kita dipakai walaupun sebulan sekali, kan pasti disapu. Jadi untuk itu berkemungkinan, ya, kamu setuju, ini kan setuju. Selain dari acara sholat di bawah, itu di bawah, tapi selain dari sholat itu ke atas, termasuk paguyuban, apa nih,
anak-anak tadarusan dan acara-acara yang lain-lainnya itu kita minta di atas supaya di atas ini terpelihara. Kalau dari pakai itu tidak terpelihara, sekarang itu debu-debu banyak itu. Nah, jadi itu untuk itu saya berikan saya sistem untuk di atas itu terpisah dari bawah. Mungkin nanti ada salah-salah dari bapak-bapak dan saudara sekalian. Saya juga mengharapkan untuk kebaikan masjid kita ini. Apakah itu dari mengenai makmumnya, apakah mengenai acara-acara lain? Nah, itu saya mohon kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, mohon tunjuk aja kepada kami. Kira-kira berkemungkinan ada kehilapan. Nah, itu kami perlukan saran-saran dari bapak-bapak. Dan juga perlu diketahui bahwa mimbar ini bukan podcast, ya. Mimbar ini dari seseorang, ya, dari seseorang Allah. Bukan kita yang menilai, itu dari Allah dikasih dulu. Jadi mungkin untuk sekarang itu mungkin ada di antara bapak-bapak dan saudara yang ada saran, kami silakan. Mungkin kalau bisa saya jawab, saya jawab. Itu yang bisa ditarik saya menjawab. Ya, hanya itu yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan kita semua, atas begitu maka kita bersama di sini dalam rangka kita melaksanakan evaluasi. Kita sampaikan tadi yaitu mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan peneliti kita. Alhamdulillah, baru tahun ini kita melaksanakan evaluasi. Daripada tidak lebih baik terlambat dari permasalahan. Ini penting sekali. Jadi hal yang sedemikian ini, jangan dituntut lagi, diprogramkan langsung. Ini saran, diprogramkan. Jadi setiap tahun kita pertemuan terus seperti ini. Kita saling sharing, cari pendapat. Sudah barang tentu kita manusia biasa. Pasti ada kekeliruan dan kekurangan kita masing-masing. Bukan selaku pengurus saya hebat, tidak bisa. Karena pengurus juga manusia. Pasti ada kekurangan dan kesalahan. Nah, daripada itulah yang perlu kita mengadakan perkumpulan terus. Di samping kita mengadakan silaturahmi, kita sering mengevaluasi daripada kegiatan itu apa sih kekurangannya. Itu yang paling penting. Sekali begitu. Jadi ini program. Jadi setahun kita pertemuan. Nah, selama ini kita pernah berbuat kan. Nah, tapi alhamdulillah untuk tahun ini sudah kita laksanakan. Yang mudah-mudahan kemudian masalah keuangan. Ini saran juga, ini saran semua nih. Jadi laporan sudah cukup. Cuman teknis pelaporan agak membingungkan. Teknis pelaporannya membingungkan. Semestinya kalau dilapor seperti itu, rincian dulu baru induknya. Jangan induknya itu baru rincian, balik jadinya ya. Nah itu teknis itu namanya. Itu teknis ya. Jadi laporan itu rincian dulu, baru induknya, jangan induknya dulu. Pemasukan terlebih dahulu dari masalah, masuk dulu, baru pengeluaran, rincikan, baru induknya. Itu tadi kan induknya dulu, baru kamu rincikan. Jadi membingungkan. Ada 48 juta yang keluar 997 juta, ada 48 juta, ada padahal itu jumlah yang seluruhnya tadi ya. Yang rincikan. Nah itu bukan dirincikan terlebih dahulu. Nah, itu teknis namanya. Teknis pelaksanaan pelaporan. Nah itu aja itu masalah keuangan. Laporan masalah keuangan pertanggungjawaban, nah itu udah cukup lah. Kita untuk lapor keuangan ini kita tidak perlu lah. Karena kita saya yakin dan percaya bahwa pengumpul ini sudah bekerja dengan ikhlas dan ikhlas. Tidak akan berbuat sedikit pun masalah kecurangan keuangan wajib. Saya yakin dan percaya itu, yakin. Tidak akan ada uang sedikit pun dileweng sedikit ada. Karena kita sama-sama tanggung jawab. Bertanggung jawab kita pada seluruh masyarakat, tanggung jawab kita terhadap yang kuasa, itu adalah beban bagi kita. Kalau masyarakat tanggung jawabnya, kita itulah dapat ocehan. Nah itu lagi kira. Kalau kita tidak ada pelaporan, kita bisa dapat ocehan. Bercandanya, mengapa kan pernah dilaporkan? Kemana sih masjid? Nah itu kan. Tapi harus seperti ini, sudah cukup. Sudah cukup.
Kan kita ada pertemuan seperti inilah. Nah, inilah perkeuangan tadi. Nah, cuma teknisnya ya. Nah, inilah jadi kalau semuanya apa yang dilaporkan gunakan ini, itu rincian dulu. Nah, itu yang pertama sekali diprogramkan langsung kita pertemuan. Setahun sekali ya jadi masalah. Kalau bisa buat setahun 2 kali ya masalah juga. Kalau bisa setahun cukup lah. Yang penting kita ada sambil kita menyambut silaturahmi, sambil kita mengevaluasi. Kan itu mengevaluasi kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu penting sekali. Ya walaupun macam kita semua urusan sama Tuhan kok. Jadi kerja kita nih, berarti kita yang hadir ini, ya semuanya poros itu, walaupun tidak tercatat di dalam SK itu formalitas biasa sebenarnya. Tapi yang paling penting sekali, kalian kita semua sudah kerja dengan ikhlas. Ikhlas paling penting sekali. Tujuan kita kerja di sini. Jadi tidak ada upahnya, tidak ada gajinya. Cuma kita mengharap imbalan dari yang kuasa. Itu saja kan. Jadi kita harus kerja seikhlas kita mungkin. Jangan kemudian imbalan. Sesuatu hal yang apapun akan kita bincangkan bersama-sama. Jadi inilah kita bisa menanyakan apa sih yang kekurangan kita, apa sih yang harus kita musyawarahkan. Kalau kita sudah sepakat, sudah musyawarah, insya Allah kita tidak akan ada kegaduhan. Ada kegaduhan dari kiri kanan sedikit-sedikit itu sudah wajar karena manusia, sifat manusia ingin tahu. Nah inilah sifat manusia, tidak bisa dulu lagi. Sifatnya ingin tahu. Nah ini ketahuan manusia yang harus kita tanggapi. Nah itu. Nah ini sambil berterasi sedikit ya, saran pencerahan, pencerahan kayak ini. Nah ini. Tuh, jadi saya itu. Jadi ini semuanya apa yang kita programkan yang pertama sekali itu ini seperti ini, yang pertama sekali seperti ini yang paling baik gitu. Paling baik gitu. Jadi kita bisa sharing terus, bisa koordinasi terus. Jadi sesuatu yang saya ingatkan kembali supaya jangan sampai tinggalkan kita, ada sesuatu kita harus sampaikan dulu. Yang pertama sekali kita informasi. Ada informasi kita komunikasikan. Sudah komunikasi juga sudah nih. Saya paham sudah tahu. Saya tahu kekuatan dari Kesra kemarin. Nah kita bisa juga bagi antara pengurus ini yang bisa berhubungan dengan yang satu bisa juga minta bantuan ke sana, maju-majukan. Karena masjid kita itu Semua makmum kan ini saya, bukan saya pun mau kata sudah cuma dari makmum meminta mau. Pada prinsipnya saya pribadi saya dukung masalah evaluasi pertemuan kita, mudah-mudahan bisa berkelanjutan setahun sekali, setahun 2 kali, pokoknya boleh. Terus yang kedua, saya pribadi juga ya setuju untuk kegiatan tadi semuanya tetap ada atas. Dan juga majelis taklim juga kalau bisa juga ya di atas juga ada masalah, gitu. Kalau saya kan, ya, kalau memang ibu-ibu yang punya ya, oh ada itu lah kalau yang majelis taklim tadi kan. Bisa diarahkan ke atas, syukur alhamdulillah kan. Itu. Nah, terus yang ketiganya program pembuat ke depan itu macam mana kan? Asasi ke program pembuat tadi sudah kita utarakan membuat tadi masalah tempat di atas. Ada semua saya setuju. Kalau ada program-program yang lain, misalnya ada pengeluaran yang besar kan, nah itu disampaikan di sini. Rencana membuat apa, dan kalau memang kira cocok mungkin kita disetujui, jadi kita dukung. Nah malam ini kalau program pribadi saya di masjid ini, kalau masalah kebersihan, masalah kata Pak Ijan tadi itu gotong royong, ya saya tidak ada masalah gotong royong, namun kebersihan itu bukan saat gotong royong baik saat itu bersih, tapi masjid harus bersih setiap hari kalau bisa harus bersih. Nah itu bukan saat gotong royong ataupun saat itu. Nah, jadi solusinya tuh ya kalau bisa tunjuklah 2-3 orang yang kita pikirkan kayak mana cara insentifnya, gitu. Pemberian insentifnya. Memang mereka tuh khusus untuk di masjid dalam arti ya katakan markot ya boleh apa yang jelas untuk kebersihan di masjid ya lah. Nah solusi jalan keluar masalah biaya insentif tadi itu ya mungkin kita harus ada kerjasama dengan pihak paguyuban tadi, dengan anggota paguyuban. Jadi kita sini ada ini masjid ini dah, tapi kita kerjasamanya ya dah, biar kita kuat di kampung ini kan. Dalam arti dalam anggota paguyuban tadi mungkin yang biasa 1.000 kita naikkan 2.000 untuk duit wakaf tadi, tapi khusus untuk kita insentifkan ke yang kebersihan tadi, pemeliharaan masjid, karena masjid itu harus pemeliharaan.
Nah itu kalau masalah kebersihan enggak, memang harus ada orangnya. Nah kita, mungkin abang mungkin milih-milih lah siapa gitu kan yang pas. Nah, jadi tiap hari bisa bersih, mereka bisa gantian. Yang keempat tuh yang saya lihat di masjid itu masalah tempat wudhu. Tempat wudhu kita yang sebelah sini itu yang sering menjadi kotor, jorok nengoknya, apalagi saat bulan puasa lagi kan, yang wudhu yang ada ke sini ke sini, nah itu sering tuh. Jadi kalau bisa tuh ya tempat wudhu tuh kalau pandang saya dibikin sama dengan yang di pinggir sana, yang udah jauh di bawah, apalagi ada karetnya, baru ada karpet lagi, mudah-mudahan di situ. Nah itu kalau menurut saya ada perbaikan di situ. Yang ketiga ya dalam acara-acara kegiatan ya janganlah ibaratnya mendadak, haruslah ada komunikasi lah gitu, jangan main tunjuk gitu. Kan saya pribadi kadang tidak suka ya begitu tuh. Kita di luaran tapi kita tidak ada acara-acara apa tadi itu? Kajian tadi itu memang bisa di tempat lain yang bisa, di tempat kita tidak bisa. Masalahnya bulan kita ini kan katakan tidak begitu ramai. Di situ juga memerlukan dana. Ya makin orang kita perlu dana. Sudah itu jemaahnya juga tidak ada. Pernah diadakan di sini manggil guru dari sekolah. Pertama kali datang ya ada 15 orang. Yang kedua 10 orang. Yang ketiga 7 orang. Yang keempat 3 orang. Jadi tidak mau ya. Itu sudah pernah kita coba. Tapi kalau misalnya ada yang berkemungkinan bisa ada masukan yang lain, boleh. Itulah, tapi untuk itu saya rasa agak susah. Buktinya setiap hari Jumat itu menaikkan ada yasinan, tahlilan, ada. Di tempat kita tidak ada. Kalau ketua baik, tidak bisa untuk tidak bisa. Jadi untuk harus didukung yang lain-lain. Maaf cakap ya, di masjid ini kalau ada bapak-bapak saudara-saudara sekalian, dan begini masjid kita. Kalau untuk menganukan ketua bagian ketua ada bisa. Nah itu. Jadi yang lain bisa cuma di apa nih? Lagi ya. Silakan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Terima kasih semuanya atas kesempatan yang diberikan. Sedikit mungkin menanggapi informasi tadi kajian. Jadi bicara kajian ini sepintas pernah kita melaksanakan itu bareng dengan anak-anak puasa sunnah. Itu kajian maghrib isya. Mungkin pengurus masjid beberapa orang yang hadir di sini masih ingat, salah satu mungkin ketua ataupun wakil dan juga Pak Jumadi waktu itu pernah kita mencoba. Cuman kembali lagi di sini cuman sedikit saran kepada seluruh, khususnya kita lah pengurus masjid. Bagaimana kita mau memakmurkan masjid kalau kitanya juga nggak ngisi gitu kan. Nah, jadi kalau memang bisa ya dari pengurus inti sebenarnya bisa kita membuat itu semua. Ya kita mengajak, kembali lagi mengajak, dan kembali lagi juga kepada pribadi masing-masing bersedia hadir atau tidak. Tapi memang itulah salah satu langkah. Kenapa masjid-masjid lain bisa makmur? Ya memang kajian itu salah satu langkah supaya masjid itu makmur, kelihatan hidup. Nah dengan kajian, nggak ada yang nggak bisa selagi kita mau mencoba. Jadi bersama di sini saya hanya mengajak juga pada seluruh pengurus masjid, ya terutama pengurus inti lah, memang tidak bosan-bosan untuk terus mengajak lah supaya untuk hadir. Karena itu pernah kita mencoba kajian itu dihadiri oleh anak-anak puasa Sunnah Jambi. Karena kebetulan kami pun pengurus dari Yasin Al-Jamaah mengadakan puasa sunnah di Senin Kemis. Alhamdulillah berjalan 1 tahun. Cuman memang yang kami sesalkan pengurus masjid, ya mohon maaf, kita nih puasa sunnah mengajarkan anak-anak, ya walaupun anak-anak tidak berpuasa, ya tolonglah hargai kami pengurus yang berpuasa. Ini kita masih buka, baru sebentar sudah azan. Nah jadi gimana kita mau membangun kekompakan kita gitu kan.
antara pengurus masjid dan juga pengurus-pengurus lain, baik itu dari rumahnya masjid maupun dari majelis taklim. Sementara kita ngadain kegiatan cuek-cuek gitu, nah seakan tidak ada orang di atas tuh. Nah jadi itu yang membuat kami sedikit kecewa, jujur itu yang membuat kami sedikit kecewa. Jadi kalau masalah kajian itu benar-benar bisa membangun sebenarnya, membuat makmur masjid. Nah jadi kembali lagi lah, tidak henti-henti kami mengajak seluruh pengurus masjid, ayo, gak ada yang gak bisa, kita pasti bisa untuk makmuri masjid ini dengan bersama-sama, saling rangkul, saling menguatkan, saling membesarkan. Kalau kita saling menyalahkan, pasti tetap gak bakal berjalan. Nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ustaz Nuri mungkin ada tambahan yang lebih. Waalaikumsalam. Kesempatannya yang pertama memang masjid ya di mana-mana memang tempat ibadah. Jadi punya ibadah sholat, tapi ibadah yang lain. Nah yang memang ya kalau kita ketahui bersama memang pengurus ini membuat nyaman jemaahnya. Mungkin membuat nyaman yang pertama tentunya dari fasilitas. Mungkin kalau ini kan nambah sudah baru, dan ini menjadi salah satu program kalau bisa ditambahkan program pengurus masjid untuk membuat nyaman masjid ini supaya orang betah lama di masjid. Nah mungkin menghiasi lama di masjid itu lebih nyaman, lebih adem. Jadi membuat suasana masjid ini dirindukan, gitu. Bahkan kalau saya dulu di tempat yang lama itu lebih rindu di masjid daripada di rumah. Karena di rumah panas, di masjid dingin. Bahkan sampai bulan puasa itu memang dari sampai subuh tak ya. Nah, itu yang membuat pengurus itu membuat nyaman supaya masyarakat pengguna masjid ini nyaman ibadah. Kalau membuat nyaman tenang itu kan pahalanya lebih besar ya. Nah, jadi mungkin saran saya perbaiki semua fasilitas ya. Yang ada di sini kayak kipas dari muter itu jadi perhatian juga. Kipas dia dibiarin setahun gitu kan. Itu jadi perhatian juga, jadi benar-benar gimana mau nyaman sholat panas gitu kan. Yang lain-lain lah gitu kan. Mic juga diisi gitu kan. Kalau perlu uang itu dikeluarkan lah untuk fasilitas masjid ini supaya jemaah itu tenang dan nyaman, betah gitu lah. Yang membuat betah orang itu tuh yang nah, itu dari segi kenyamanan dan fasilitas ya. Dan kedua mungkin dari segi program, kan ada yang rutin seperti sholat Jumat itu bukan program tapi sudah rutin. Kemudian ada program mingguan mungkin, ada program bulanan. Kalau bulanan mungkin paguyuban, ada program mingguan, bulanan, tahunan tuh mungkin mau Nabi, sholat Mi'raj, tahun baru itu kan biasanya tuh halal bihalal, nuzul Quran. Nah, itu semuanya tuh program keagamaan yang bisa diadakan di masjid karena memang sudah rutin tahunan. Yang mingguan ini yang selain sholat Jumat yang seperti kajian-kajian ya. Jadi membuat masjid nyaman dan membuat masyarakat masjid ini paham itu penting juga supaya tidak ada kegontoran. Caranya paham tentunya sering ikut pengajian-pengajian, masalah-masalah hukum, masalah-masalah akidah, masalah-masalah ketua, gitu kan. Nah itu yang perlu ustaz dan perlu komitmen dari
semua kita diawali dengan pengurus dulu. Kalau belum misalnya 30 orang itu lah jadi hadir itu loh, bisa kesempatan gitu kan. Tapi memang butuh biaya karena kita akan menyediakan transport untuk penceramahnya setiap minggu sama dengan topik Jumat mungkin kan, kalau kita undang mengeluarkan ya itu tidak bisa tidak lah, mungkin jangan juga Ustadz yang itulah mungkin ada, tapi dikit itu ya Pak kan itu pengurus masjidnya lah mengeluarkan infak masjid untuk itu boleh kan boleh, karena untuk membangun SDM supaya seperti kita ini paham tentang keagamaan. Kalau sudah paham itu sudah paham itu enak gitu loh. Pasti saling menolong lah, pasti saling menolong dan saling mendukung. Kadang-kadang kita tidak paham itu tuh sehingga kita saling menolong, cuma kenal deh, kita sampai paham. Kalau tahap yang namanya ukhuwah persaudaraan Islamiyah itu kan ada tahapannya begitu ya. Yang pertama kenal, yang kedua paham, yang kedua baru saling tolong menolong, ta'awun ya. Itu yang sehingga memang suasana masjid itu indah ya, seperti masjid-masjid di tempat lain lah mungkin kan, gunung ya. Sehingga memang itu, jadi sebenarnya dari program dan dari fasilitas masjid ini membuat orang ini. Dan memang apa? Kadang-kadang kita anak-anak ini kita larang ke masjid, ribut lah rasanya. Sebenarnya itu adalah penerus kita sebenarnya. Memang kalau tidak diatur dia jadi liar, tapi kalau diawasi ditemani dengan anak-anak kan pasti aku belajar itu kan. Kalau saya berpikiran bagus dia ke masjid daripada ke tempat lain gitu kan, main-main di masjid. Kalau di Padang tuh tempat main masjid, main bola di masjid. Tapi maghrib sholat dia gitu. Kalau yang makanya kalau di itu halamannya agak dibesari untuk main gitu kan. Nah itu supaya memang terbangun ini masjid buat ibadah dan itu buat main, buat kawan anak. Nah, mungkin itu dulu lah yang untuk menanggapi apa nih dari Bapak Fitrata itu, memang kalau untuk anak-anak yasinan ya merasakan itu seolah-olah dibiarin gitu. Tapi beberapa kali saya masuk ke situ cuma saya sendiri, itu yang tidak enak. Dan program-program saya masih banyak lagi, terutama untuk anak-anak ngaji sini. Manggil guru udah ada dan masjid ini ngajar. Nah itu kata saya, untuk guru kami ada sediakan di masjid, ada disediakan di masjid. Di masjid dosa bayar dosa apa, pokoknya kami sediakan, katakanlah dana lah gitu dari masjid. Nah yang lain itu terserah guru lah, tapi tidak ada yang mau. Menanggapi Bapak Mendori tadi itu, memang kalau untuk anak-anak sebenarnya jangan dimarahin, biar dia main macam mana jangan dimarahin. Tapi waktu saat kita sholat, nah itu harus juga diperhatikan. Kita semuanya harus menjadi bapaknya, menjadi bapak anak-anak itu. Jangan dimarahin. Nah, kalau misalnya kita nasihati, kalau sudah waktu sholat jangan ngomong gitu. Itu sering terus itu betul. Kalau sekali dua kali tidak bisa, pasti. Nah, jadi kita sering setiap siapa ada di sini jadi orang tua anak itu. Ya, kalau dia di rumah itu orang tua dia, masa orang tua? Papa dia, mama dia. Kalau di masjid itu kita jadi orang tua. Jadi kita harus membimbing. Memang jangan dimarahin, biarkan mereka main, biarkan. Nah itu. Lalu kita perhatikan juga. Sudah ambil wudu belum? Sudah dia apa kan? Kayak wudu gimana? Nah itu harus diperhatikan. Nah itu. Mungkin hanya itu.
dari hasil pertemuan hari ini, sehingga kita ke rumah lagi ada oleh-oleh itu. Setiap sayur rapat itu harus ada oleh-oleh. 10.000 jadilah. Pertama, kesimpulan oleh-oleh itu kegiatan ini setiap tahun kita akan diadakan pertemuan seperti ini. Satu, oleh-oleh. Yang kedua,